Bab 1, Lompat ke Laut. Penerjemah, editor terjemahan Henye, terjemahan Henye. Jauh dari pantai, sebuah kapal pesiar mewah pribadi bergerak melintasi lautan. Laut bagai harimau yang mengaum, bergejolak seperti emosi Tan Aining saat ini. Dia sangat kecewa seperti harimau. Dia mengenakan t-shirt putih kasual dan celana jeans, berdiri di ujung dek kapal pesiar. Satu langkah mundur dan dia akan langsung jatuh ke laut dalam. Parahnya, bahu kanan dan paha kirinya mengeluarkan darah setelah ditembak. Dia gemetar dan tertatih-tatih, namun masih berjuang untuk tetap berdiri di sana. Betapa berani dan tekunnya dia. Sebenarnya, dua tembakan tidak cukup keras untuk membuat Tang Aining gemetar dan terhuyung-huyung. Dia kehilangan banyak kekuatan karena dia telah dibius sebelumnya. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mengumpulkannya. Seorang pria dan seorang wanita adalah kepala sekelompok orang yang menentangnya. Wanita itu mengenakan strapless dress berwarna putih dengan rambut keriting berwarna merah tua, riasan tebal dan tampak menggoda. Matanya penuh kegembiraan. Sedangkan pria berjas putih berusia sekitar 30 tahun dan luar biasa tampan. Keduanya berdiri berdekatan satu sama lain dalam posisi ambigu, tampak tidak bermoral. Di belakang pria dan wanita itu ada 7 atau 8 pengawal, semuanya berjas hitam. Namun, pria berjas putih itu memiliki aura dingin. Matanya seperti elang menjulang pada Tang Aining yang berdiri tepat di depannya. Pistol itu ditujukan padanya. Dia siap menembak. Dan dua tembakan ke Tang Aining juga berasal dari pria itu. Mengapa? Tang Aining mengeluarkan suaranya dari giginya. Mata merahnya penuh dengan kemarahan, rasa sakit, penyesalan dan harapan yang tak ada habisnya. Dia menatap pria dan wanita yang terlihat cukup dekat. Mengapa? Menarik, wanita bernama Tang Yaksin itu tertawa seolah baru saja mendengar lelucon konyol. Tang Aining, kamu masih belum bisa melihatnya dengan jelas, bukan? Sejujurnya, akulah orang yang dicintai Ziwei dari awal hingga akhir. Dan Anda hanyalah alat itulah alasan mengapa Ziwei tidak mau tidur denganmu selama 2 tahun terakhir. Kamu, Tang Aining berseru. Jika penglihatan bisa membunuh orang, Tang Yaksin dan Qi Ziwei, yang berdiri di depannya, pasti sudah terpotong-potong. Tang Yaksin, saudara tiri Tang Aining, 2 tahun lebih muda dari Tang Aining. 10 tahun yang lalu, karena kemunculan ibu Tang Yaksin, mental ibu Tang Aining mengalami gangguan mental karena marah, mengalami kecelakaan mobil, dan berada dalam kondisi vegetatif hingga sekarang. Pada saat yang sama, Tang Yaksin bersama ibunya, sang majikan, telah memasuki rumah. Adapun Tang Aining, dia telah dibuang oleh ayahnya ke organisasi pembunuh gelap untuk pelatihan. Dan dia telah melakukan banyak perbuatan kotor untuk keluarga Tang setelahnya. Tang Aining memang enggan, tapi ibunya ada di tangan ayahnya. Selama dia berani membangkang, ibunya akan dibunuh. Qi Ziwei, meski memiliki latar belakang biasa, dia tetap luar biasa. Tang Aining yang selama ini pandai namun ditipu oleh pria munafik itu. Tang Yaksin, sebaliknya, tidak peduli dengan kekesalan Tang Aining. Dia melanjutkan. Ayah tahu, begitu ibumu meninggal, dia akan kehilangan kendali atasmu. Maka dari itu dia sengaja mengutus orang untuk mengejarmu, agar kamu jatuh cinta dan rela melakukan apapun yang dia mau. Di luar dugaan, Anda mengabaikan begitu banyak pria, namun justru memilih pria saya karena sebuah kecelakaan. Dan aku harus mengorbankan laki-laki untuk bertindak bersamamu demi kebaikan keluarga Tang. Saat Tang Yaksin berkata, dia memasang wajah kesal. Meskipun dia berpura-pura, dia tetap menarik. Qi Ziwei, yang berdiri di suatu tempat, menghibur. Sayang, jangan khawatir. Aku akan berada di sisimu mulai sekarang, dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian di malam hari lagi. Sangat. Kamu, tidak peduli tubuh atau hatimu, adalah milikku, dan hanya milikku saja. Tang Yaksin menjawab dengan suara yang centil, melukis lingkaran di dada Qi Ziwei dengan torsi, dia menggodanya, yang membuat pria itu bergairah dan gangguan secara seksual. Jika mereka tidak berada di tengah-tengah sesuatu yang penting, dia akan menekan Tang Yaksin di bawah tubuhnya dan menidurinya dengan kasar. Menjijikkan. Tang Aining merasa lebih jijik daripada terluka dengan pemandangan itu. Jika dia tidak dibidik dengan pistol, dia tidak akan pernah membiarkan keduanya begitu tidak tahu malu di depan matanya. Kamu, ekspresi Tang Yaksin berubah setelah mendengar kata-kata Tang Aining, tapi sebelum dia bisa membantah, Qi Ziwei menyela, sayang, jangan kesal.
Dia ditakdirkan. Bukan masalah besar membiarkan dia kesulitan dengan kata-kata. Tang Yaxin menjadi tenang setelah penjelasan Qi Ziwei, kamu benar. Sebenarnya, aku tidak ingin bersamanya pada tahap awal, tapi dia sudah mengetahui kematian ibunya. Bagaimanapun, saya harus mengatakan dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibunya. Dia bahkan membayangkan keluarga Tang, dan kamu, demi ibu. Setelah istirahat sejenak, Tang Yaxin menambahkan, Tang Aining, karena kamu telah melakukan banyak hal untuk keluarga Tang, aku akan memberikan dua pilihan. 1. Kamu bisa melompat ke bawah sendirian, dan 2. Tang Yaxin tersenyum penuh arti, 2. Kamu bisa bersenang-senang dengan teman-temanku, dan menikmati perasaan dari seorang gadis menjadi seorang wanita sebelum kematianmu, bagaimana? Tang Aining menggenggam tangannya, dan wajahnya berubah tidak senang. Dia berhenti berjuang pada akhirnya. Karena saat ini dia tidak punya pilihan selain mati. Meskipun dia mampu menyakiti Tang Yaxin sebelum kematiannya, dia juga tahu dengan jelas bahwa jika dia tertangkap, dia akan dipermalukan dan diperkosa oleh semua pengawal itu, yang tidak dapat dia tanggung. Jadi, Tang Aining mencibir pada Tang Yaxin dan Qi Ziwei, berkata dengan dingin, jika saya masih hidup, saya pasti akan membayar Anda kembali. Kata-kata Tang Aining seperti kutukan. Tang Yaxin dan Qi Ziwei langsung merasa terancam dan kedinginan seolah-olah kutukan itu akan menjadi kenyataan suatu hari nanti. Tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, Tang Aining langsung melompat ke laut yang kejam. Tubuh Tang Aining terus tenggelam ke bawah. Dia jatuh pingsan secara bertahap, tapi tiba-tiba, dia melihat liontin giok di dadanya bersinar dalam cahaya merah, lalu dia benar-benar kehilangan kesadaran. Kota F, kota lapis ketiga di negara ini. Di ruang pasien umum rumah sakit pusat, terdapat 4 tempat tidur, namun hanya tempat tidur di sebelah kanan yang menempel ke dinding yang terisi. Di tempat tidur pasien ada seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun. Kepalanya dibalut perban kasa. Dia adalah seorang gadis cantik dengan ciri-ciri cantik, tapi memasang wajah serius, memusatkan perhatian pada berita yang diputar di TV. Bab 2, siswa perempuan yang terlahir kembali. Kabarnya, sesosok mayat perempuan ditemukan di lautan kota B sore tadi. Korban meninggal berusia sekitar 25 tahun. Menurut pencarian, korban tewas adalah spionase industri dan pembunuh yang dikejar polisi hari ini. Saat menonton berita, gadis remaja itu masih terlihat serius. Tidak ada yang tahu jiwa gadis remaja itu secara kebetulan telah digantikan oleh jiwa tubuh perempuan di berita. Ya, Tang Aining telah dilahirkan kembali. Sungguh sulit dipercaya, tapi itulah yang terjadi. Bahkan Tang Aining, yang bangga dengan kemampuan beradaptasinya yang luar biasa, menghabiskan sepanjang pagi untuk menerima dan menghadapi kenyataan. Tapi karena Tuhan telah membiarkan dilahirkan kembali, tidak diragukan lagi, dia akan memenuhi sumpahnya di kehidupan terakhir, jika dia bisa hidup, dia pasti akan membayar kembali Qi Ziwei dan Tang Yaxin. Jadi, Qi Ziwei dan Tang Yaxin, mari kita tunggu dan lihat. Tang Aining telah kembali. Dia kembali ke keluarga Tang yang telah membunuh ibunya dan memanfaatkannya selama bertahun-tahun. Tubuh Tang Aining terlahir kembali bernama Guning, 18 tahun. Dia dilahirkan dalam keluarga dengan orang tua tunggal yang normal, dan ibunya melahirkan di luar nikah. Oleh karena itu, ibu dan putrinya sudah lama dipermalukan dan diremehkan oleh kerabatnya. Mengenai Guning, dia selalu disebut bajingan. Selain itu, teman-teman sekolahnya juga membenci, mengucilkan, dan menindasnya. Itulah alasan mengapa Guning menyatakan diri tertutup, lemah, dan tidak pandai berbicara. Ibu Guning, Gumen, adalah seorang pekerja pabrik biasa karena dia tidak memiliki gelar sarjana, dengan penghasilan sekitar beberapa ribu yuan per bulan. Mereka menjalani kehidupan yang sangat sulit. Guning adalah seorang siswa senior di sebuah sekolah menengah di kota F. Itu hanya 1 semester lagi dari ujian masuk perguruan tinggi nasional. Namun, Guning tidak memiliki bakat akademis, sehingga sulit baginya untuk diterima di perguruan tinggi. Dan kerabat mereka berdiskusi tentang hal itu. Seseorang bahkan berpura-pura membujuk Guning untuk menikah dengan pria sembarangan setelah ujian demi kebaikan Gumen. Tapi setelah memikirkan alasan mengapa Guning dirawat di rumah sakit, Tang Aining menjadi tidak senang dengan matanya yang menunjukkan sedikit kemarahan. Mungkin karena mereka mengalami masalah yang sama. Guning sudah punya pacar sebelum dia di rumah sakit. Mereka telah berkumpul selama 2 bulan.
Pacarnya bernama Qin Zheng, seorang siswa di kelas atas. Qin Zheng adalah seorang anak laki-laki yang tampan, ramah, dan juga pandai belajar. Ia dilahirkan di keluarga kaya. Ayahnya adalah kepala biro pariwisata, sedangkan ibunya adalah direktur departemen kebidanan dan ginekologi di rumah sakit. Qin Zheng adalah putra penguasa. Di luar imajinasi Guning, anak laki-laki luar biasa seperti itu akan mengejarnya. Yang terpenting, Guning diam-diam telah jatuh cinta pada Qin Zheng selama setahun. Meskipun Guning tahu mereka tidak cocok, dia tidak mau menolak. Beberapa hari kemudian, dia merasa canggung. Tapi semuanya telah berakhir segera kemarin. Kemarin adalah hari Jumat. Qin Zheng telah mengundang Guning keluar untuk rapat. Guning yakin itu pasti kencan, tapi yang mengejutkannya adalah Qin Zheng muncul bersama Gu Xiao, dan dia mengatakan ingin putus begitu mereka bertemu. Gu Xiao, putri paman Guning, setengah tahun lebih tua dari Guning. Saat tumbuh dewasa, Gu Xiao telah ditanamkan oleh orang tuanya bahwa Guning adalah seorang bajingan. Terlebih lagi, Guning lebih dari cantik darinya. Oleh karena itu, menindas Guning selalu merupakan hal yang lucu bagi Gu Xiao. Guning, Qin Zheng tidak pernah menyukaimu. Dia bersamamu hanya karena itu adalah pertaruhan di antara kita. Aku bilang padanya kalau dia bisa menjadikanmu pacar selama 2 bulan, lalu mencampakkanmu, aku akan jadi pacar setelah itu. Jadi, mulai sekarang, Qin Zheng adalah pacarku. Gu Xiao berkata dengan arogan kepada Guning. Butuh waktu cukup lama bagi Guning untuk memulihkan kenyamanannya. Dia bertanya pada Qin Zheng, apakah itu benar? Qin Zheng, yang memandangnya dengan jijik, menjawab dengan sangat tidak suka, tentu saja. Guning, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan menyukaimu, gadis malang yang tidak punya apa-apa? Jika bukan karena Xiao, saya tidak akan repot-repot melirik Anda. Kau menjijikan. Saat ini, Guning hampir tidak bisa berdiri. Dia percaya dia telah bertemu pangeran tampan, tapi ternyata itu hanya lelucon yang tidak masuk akal. Guning tidak bisa menerimanya. Dia melarikan diri karena malu, tetapi terjebak dalam kecelakaan mobil. Otaknya rusak parah dengan pendarahan yang tiada henti, sementara pengemudinya berhasil melarikan diri. Ketika dia bangun, dia menjadi Tang Aining. Tepat pada saat ini, 2 suara lembut wanita terdengar di luar pintu, dan menghentikan pemikiran Tang Aining. Ini 30.000. Itu semua adalah tabunganku dan kakak iparmu, tapi menurutku itu tidak cukup untuk mengoperasikan Ningning. Ini adalah bibi kedua Guning, Gu Qing. Dia tampak khawatir. Setelah beberapa detik, dia melanjutkan, mengapa kamu tidak menelepon kakak tertua kami? Namun Gu Qing berkata, dia sendiri tidak mempercayainya. Saya sudah menelepon, tapi kakak sulung kami bilang uangnya semua ada di tangan istrinya. Dia bangkrut juga. Anda tahu kakak ipar tertua kami. Uang adalah seumur hidup. Kita harus membunuh terlebih dahulu, lalu meminjam uangnya. Gumen merasa pasrah. Gu Qingxiang, kakak laki-laki tertuanya, adalah yang terkaya di antara keluarganya, tapi juga yang paling pelit. Itu hanyalah alasan bahwa semua uangnya ada di tangan istrinya, dan Gumen tahu betul hal itu. Benar, bagaimana dengan saudara ketiga kita? Dia bilang dia baru saja membeli rumah baru, dan kehabisan uang. Ini semua salahku membiarkan Ningning menderita bersamaku. Jika Ningning tidak bisa pulih, saya akan bunuh diri setelahnya, Gumen kesakitan dan putus asa. Meskipun Tang Aining bukan lagi Tang Aining yang lama, dia masih memiliki keterampilan profesionalnya. Jadi dia bisa mendengar suara-suara dari luar dengan jelas tidak peduli betapa pelannya suara itu. Dan dialog itu menyentuhnya. Ketika dia bangun pagi ini, dia sibuk menyerap kenyataan bahwa dia telah dilahirkan kembali, dan dia lupa memberitahu Gumen bahwa dia sudah sadar. Tang Aining merasa bersyukur karenanya. Suara cepat terdengar, pintu kamar terbuka. 2 wanita parubaya dengan usia yang sama masuk. Mereka semua mengenakan pakaian murah yang sama. Meskipun pakaian mereka sudah tua dan usang, namun tetap bersih dan rapi. Karena penghasilan mereka tidak banyak, mereka hampir tidak merawat kulit mereka dengan baik. Dan mereka terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Tidak ada yang akan ragu jika mereka mengatakan bahwa mereka berusia 50 tahun. Bibi. Tang Aining membuka mulut lebih dulu. Dia tidak merasa tidak nyaman, karena dia telah sepenuhnya menerima kenyataan bahwa dia telah dilahirkan kembali.
Di mana cerita berkembang, NVLBN. Pertama, dia mempertahankan ingatan Guning, yang mengingatkannya akan cinta mendalam seorang ibu. Kedua, dia sendiri sangat menginginkan seorang ibu. Itulah alasan mengapa Tang Aining dengan cepat menerima Gumen sebagai ibunya. Gumen membuatnya teringat pada ibunya sendiri. Keduanya telah ditinggalkan oleh seorang pria, tapi Gumen lebih beruntung dari ibu Tang Aining. Meskipun menjalani kehidupan yang sulit, Gumen setidaknya masih hidup. Meskipun menjalani kehidupan yang sulit, Gumen setidaknya masih hidup. Bab 3, terungkapnya fungsi ekspektasi. Tapi saat Tang Aining, atau Guning membuka mulutnya, Gumen dan Guking terkejut. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka, melihat Guning duduk di kepala tempat tidur. Dokter mengatakan ada kemacetan di otak Guning, dan itu harus dihilangkan dengan operasi, tapi sekarang dia sendiri yang bangun. Ning, kamu sudah bangun, meskipun terkejut, Gumen segera bereaksi. Dia langsung menangis, melangkah ke depan, ingin memeluk Guning, tapi takut menyakitinya. Jadi Gumen malah berdiri di sana, tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya. Ning, kamu sudah bangun. Kamu akhirnya bangun? Guking juga menggerakkannya ke depan. Itu masih terpengaruh olehnya, tapi dia merasa bahagia dan bersemangat. Bu, Bibi, aku sudah bangun, kata Guning sambil memegang tangan Gumen untuk menghiburnya. Benar. Sungguh melegakan bahwa kamu akhirnya bangun. Gumen menangis karena bahagia, dia menggenggam tangan Guning kalau putrinya menghilang. Guking juga menangis bahagia. Drama seperti itu merupakan ujian yang sulit bagi manusia normal. Oh, aku akan pergi mencari dokter, Guking menyadarinya terlebih dahulu, dan langsung berlari keluar. Tak lama kemudian, dokter masuk. Dia juga sangat terkejut dengan kenyataan bahwa Guning sudah bangun. Sungguh ajaib. Namun masih diperlukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan keasliannya. Oleh karena itu, dokter segera mengatur pemeriksaan untuk Guning. Setelah ujian, Guking pergi membeli makanan untuk Guning, sementara Gumen tetap berada di sisi Guning untuk menjaganya. Guning merasakan kasih sayang ibu yang kuat dari Gumen. Ini adalah pertama kalinya dia dirawat dengan baik sejak ibunya berada dalam kondisi vegetatif. Meskipun dia bersama Qi Ziwei, dia telah mendengar banyak hal manis, itu bohong. Setelah makan, Guking berangkat kerja sore. Dan Gumen bebas untuk hari ini dan besok. Dia telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan istirahat 3 hari terpisah di bulan ini bersama-sama, ketika Guning mengalami kecelakaan kemarin. Gumen telah berbicara dengan Guning beberapa saat sebelum dia menyuruhnya untuk beristirahat dengan baik. VLB1N adalah platform pertama yang menyajikan bab ini. Guning tahu Gumen belum tidur sejak sore tadi, jadi dia membiarkan tidur di tempat tidur kosong di pernikahan. Meskipun Guning sudah bangun sekarang, dan Gumen merasa sangat lega, dia masih khawatir sebelum hasil akhirnya keluar. Jadi Gumen enggan istirahat. Tapi Guning berkata jika Gumen tidak beristirahat, dia juga tidak akan beristirahat. Maka Gumen akhirnya setuju. Gumen benar-benar lelah. Dia berencana berbaring untuk menghibur Guning, tetapi tertidur lelap dalam beberapa menit. Adapun Guning, dia tidak bisa tidur sama sekali. Dia menatap langit-langit, memikirkan tentang apa yang terjadi selama hidupnya yang terakhir. Tiba-tiba, dia melihat sepasang kaki lewat di atas kepalanya. Guning tercengang dan pikirannya langsung kembali, tapi tidak ada apapun di langit-langit putih. Mengapa dia melihat sepasang kaki lewat di atas kepalanya? Apakah itu halusinasi? Guning mengalihkan pandangannya dari langit-langit. Dia memutar tubuhnya, fokus pada tempat tidur terdekat tempat Gumen tertidur. Wanita itu berkulit kuning layu dengan kerutan di sekitar mata dan alisnya. Gumen, yang menjalani kehidupan yang sulit, tidak pernah membeli produk perawatan kulit, makanan enak, atau pakaian mahal untuk dirinya sendiri. Tapi dia akan mencoba yang terbaik untuk memberikan yang terbaik bagi Guning. Untungnya, Guning selalu menjadi anak yang baik. Meskipun dia rendah hati dan tertutup, dia tidak mau membandingkan dengan orang lain karena dia tahu keluarganya tidak mampu membiayai. Namun, karena Tang Aining adalah Guning sekarang, dia tidak akan membiarkan dirinya dan Gumen tetap miskin dan lemah. Selain itu, dia akan membalas dendam, dan dia harus kuat. Dia punya ambisi. Mengingat musuhnya adalah keluarga Tang, dia pasti lebih kuat dari itu.
Meskipun keluarga Tang adalah keluarga terkaya ketiga di ibu kota, mereka tetap merupakan keluarga super kaya dengan aset miliaran. Dan di kota tingkat ketiga, itu pasti keluarga teratas. Namun pencapaian gemilang keluarga Tang sangat bergantung pada upaya Tang Aining. Tang Aining telah melakukan banyak hal ilegal untuk keluarga Tang, mencuri dokumen rahasia lawan, membunuh orang, misalnya. Tapi Tang Aining telah menghancurkan semua bukti keselamatannya sendiri di kehidupan terakhirnya. Kini mustahil baginya menemukan dan menggunakan bukti tersebut untuk menuduh keluarga Tang. Sekali lagi, perhatian Guning terganggu. Dia melihat seseorang berjalan tidak jauh dari situ. Guning tercengang lagi, dan pikirannya kembali seketika. Tapi tidak ada seorang pun yang lewat, kecuali tembok putih di depannya. Apakah dia benar-benar mengalami halusinasi? Tidak, selain seseorang yang lewat, dia juga melihat pintu familiar dengan plat nomor bertuliskan 106. Kamar 106 persis dengan kamar pasien yang terletak secara diagonal di seberang kamarnya. Tapi, bagaimana dia bisa melihat pintu itu? Tanpa alasan, dia yakin itu bukanlah halusinasi, tapi kebenaran. Tanpa sadar, Guning melihat kembali ke dinding. Dia fokus pada hal itu. Setelah beberapa saat, dinding di depan matanya menjadi transparan. Dia bisa melihat pintu kamar pasien 106, para pasien yang berjalan-jalan, para perawat dan para dokter. Tiba-tiba, sebuah ide berani muncul di benak Guning. Apakah ini kewaskitaan? Guning tercengang oleh pemikiran ini. Dia menarik napas dalam-dalam. Untuk memastikan apakah itu kewaskitaan atau bukan, Guning segera mengalihkan perhatian ke dinding lain. Dindingnya cenderung angsur menjadi transparan, lalu dia melihat apa yang ada di dalam ruangan, tempat tidur pasien, dan peralatannya. Sekarang dia yakin itu adalah kewaskitaan. Tapi Guning masih merasa tidak nyata. Dia menginginkan lebih banyak bukti. Jadi dia melihat sekelilingnya. Tiba-tiba, Guning merasakan sakit yang menusuk matanya, lalu dia jatuh pingsan. Dalam mimpinya, Guning bermimpi dirinya tenggelam setelah dia melompat ke laut, dan lampu merah dari batu giok merah di dadanya. Kemudian, dia mendengar suara ringan di kejauhan. Suara tua itu berkata, ada sebuah batu giok kuno bernama, darah Phoenix. Itu terbuat dari darah burung Phoenix dan jiwa bumi. Ia memiliki kekuatan magis, yang memungkinkan Anda untuk hidup selamanya atau dilahirkan kembali. Tiba-tiba, dia terbangun dari mimpinya karena terkejut. Apa yang terjadi? Sementara Guning bingung, sebuah informasi muncul di pikirannya. Setelah beberapa saat, Guning akhirnya menemukan jawabannya. Darah Phoenix terbuat dari darah burung Phoenix. Karena merupakan benda kuno, ia memiliki kekuatan magis. Dia bisa terlahir kembali karena batu giok ini. Bab 4, Dokter dengan Senjata. Dalam inkarnasi sebelumnya, dia secara kebetulan mengambil batu giok merah berbentuk Phoenix. Meskipun dia tidak tahu apakah itu asli atau tidak, Guning menyimpannya karena dia menyukainya. Tanpa diduga, batu giok itu memiliki kekuatan magis, yang menyebabkan dia terlahir kembali. Selain itu, darah Phoenix telah diserap ke dalam warisan, menyebabkan dia mewarisi kekuatan batu giok, serta sepasang mata giok. Semuanya menjadi sangat jelas ditunjukkan mata gioknya. Dengan kekuatan itu, Guning juga memperoleh kemampuan kewaskitaan dan memori fotografi. Spirit Ki mengacu pada jenis energi murni yang ada di berbagai entitas antara langit dan bumi, mirip dengan esensi matahari dan bulan. Ada juga ruang mata telepati. Itu masih ruang penyimpanan. Seseorang dapat meletakkan benda, mati, apapun di depan matanya ke dalam ruang mata telepati ini hanya dengan berpikir belaka. Tentu saja, semua tindakan itu, atau penggunaan mata giok, memerlukan kekuatan. Selain itu, seseorang yang memiliki kekuatan dapat hidup lebih lama, dan dapat menggunakan kekuatan tersebut untuk menyembuhkan luka dan penyakit. Ruang mata telepati menjadi lebih besar seiring bertambahnya kekuatan, dan mampu menampung lebih banyak hal. Karena Blood of the Phoenix adalah batu giok itu sendiri, ia membutuhkan kekuatan batu giok. Giok terdiri dari nefrit dan giok. Nefrit termasuk permata tradisional seperti kristal, koral, batu akik, dan sebagainya. Batu giok sebagian besar adalah zamrud. Selama ia memiliki kekuatan batu giok, itu akan berguna. Dan batu giok selalu populer dan umum, tidak peduli di zaman kuno atau masyarakat modern. Jadi, tidak sulit bagi Guning untuk menemukan batu giok.
Esensi ini tertanam kuat di jantung. Tapi, Guning membutuhkan batu giok dalam jumlah besar. Apalagi dia sendiri tidak bisa menghitung angka pastinya. Jadi perjudian batu adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan Guning. Dia perlu mengumpulkan kekuatan batu giok untuk mata gioknya. Karena dia memiliki mata giok sekarang, sangat mudah baginya untuk memenangkan permainan judi batu. Hanya dengan berjudi batu, dia bisa memenangkan lebih banyak batu giok untuk menyerap kekuatan yang lebih murni dan kuat. Pada saat yang sama, dia bisa memenangkan uang dengan berjudi batu. Dan jika dia ingin memenangkan uang, dia bisa menggunakan mata gioknya dengan cara lain. Misalnya saja bermain dadu cup. Anda tidak akan pernah gagal menggunakan kewaskitaan. Tapi, hal itu tidak bisa bertahan lama, karena kasino punya aturannya sendiri. Ada batasan untuk memenangkan uang. Jika seseorang memenangkan terlalu banyak uang, namanya akan masuk daftar hitam, atau dia mungkin ahli. Jadi jika ada cara lain untuk menghasilkan uang, Guning tidak akan berjudi, perjudian batu pasti berakibat buruk. Barang antik juga sangat bermanfaat, karena barang antik biasanya memiliki sejarah panjang dengan sari matahari dan bulan. Jika sebuah barang antik memiliki esensinya, maka itu akan menjadi barang antik. Semakin banyak esensi yang dimiliki sebuah barang antik, semakin lama pula keberadaannya. Judi batu bisa membuat Anda menjadi miliarder atau pengemis dalam semalam. Barang antik memiliki efek yang sama. Jika Anda tidak sengaja mendapatkan yang asli, Anda akan menjadi sangat kaya, jika tidak, Anda akan kehilangan setiap sen yang Anda miliki. Tapi bagi Guning, yang telah memperoleh kekuatan magis, itu hanyalah masalah. Memikirkan hal itu, Guning sangat bersemangat. Kekuatan magis yang dia miliki sungguh luar biasa kuat. Jika dia masih belum bisa mencapai apapun dengan mata giok, dia lebih baik mati. Kematian juga digantikan oleh kebahagiaan, karena uang sekarang mudah diakses oleh Guning. Sedangkan untuk mata jade, itu juga bisa diterima. Ning Ning, kamu baik-baik saja? Mendengar suara khawatir dari Gumen, Guning segera memulihkan pikirannya. Dia menatap wajah Gumen yang penuh kekhawatiran. Bu, kamu sudah bangun? Melihat Guning baik-baik saja, Gumen merasa lega, tapi masih sedikit khawatir. Aku sudah lama terjaga, tapi perhatianmu tampak terganggu. Aku sudah memanggil namamu beberapa kali. Anda tidak akan bereaksi. Saya pikir otak Anda rusak lagi. Kamu telah menyucikanku. Setelah penjelasan Gumen, Guning merasa sedikit malu. Ya, aku terlalu berkonsentrasi pada pikiranku. Gumen tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya ingin melihat Guning baik-baik saja. Aku senang kamu sudah bangun, hanya itu yang aku inginkan. Sekarang hampir jam 6 sakit. Apa yang ingin kamu makan? Biarkan aku membelikannya untukmu, tanya Gumen. Saya tidak pilih-pilih. Segalanya baik-baik saja bagi saya, jawab Guning. Gumen membuka sejenak, tapi tidak mengucapkan kata pun. Dia tahu Guning adalah anak yang baik, yang tidak akan memanjakan dirinya dengan makanan mahal. Kemudian, Gumen memutuskan untuk mengambil keputusan untuk Guning, dan membelikannya makanan lezat. Saat Gumen pergi, Guning turun dari tempat tidur untuk berjalan-jalan sambil berolahraga. Namun saat ia baru berjalan beberapa langkah dari ruang pasiennya, seorang dokter yang berjalan cepat dengan jas putih dan masker, menjatuhkannya. Guning tujuannya dan hampir jatuh. Untungnya, dia langsung menangkap tembok itu, dan menjaga keseimbangannya. Guning awalnya tidak senang, tapi kemudian dia mengira dokter mungkin dalam keadaan darurat, dan tidak sengaja menjatuhkannya. Guning berencana memaafkannya. Namun yang mengejutkannya, pria yang telah menjatuhkannya tidak meminta maaf sama sekali. Bahkan memperhatikannya, lalu membawanya pergi. Guning sesaat, bukan karena pria itu tidak meminta maaf dan menyorotnya, tapi karena dia menyadari kebencian yang kuat di matanya. Kebencian itu bukan untuknya. Guning tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik. Matanya berbinar. Pria itu aneh. Tiba-tiba, Guning melihat pistol disembunyikan di pinggang pria itu melalui jas putihnya. Guning khawatir. Mengapa seorang dokter membawa pistol? Dan pria itu sepertinya bukan polisi berpakaian preman, tapi pembalas dendam. Meskipun tidak ada kesamaan dengan Guning, dia tidak bisa mengetahuinya karena dia telah mengetahui kebenarannya. Jika pria itu benar-benar ingin membalas dendam, orang yang tidak bersalah bisa terluka begitu dia menembak.
Saat memikirkan hal itu, Guning tidak bisa membiarkan dirinya mengabaikannya. Dia bukan dewa atau perawan Maria, tapi dia juga bukan orang berdarah dingin. Dan dia bersedia membantu selama dia bisa. Oleh karena itu, Guning menyambutnya dengan tenang. Guning mengikuti tersangka ke kantor. Saat hendak masuk, seorang dokter wanita muda yang juga berjas putih keluar, namun dihentikan oleh tersangka. Guning memusatkan perhatian pada pergerakan tersangka. Tersangka mengeluarkan pistolnya begitu dokter wanita itu muncul di hadapannya. Pistol itu ditujukan padanya. Karena jas putihnya, pistolnya tidak terlihat jelas. Namun wajah dokter wanita itu kini seputih kertas. Dia takut. Kemudian tersangka berbicara sebentar, dan dokter wanita tersebut dengan enggan mengikuti ke sisi lain. Guning segera menyadarinya. Mereka naik ke atas. Hanya ada sedikit orang di koridor, karena kebanyakan menggunakan lift. Dan tidak ada yang menyadari ada sesuatu yang salah dengan mereka. Mereka langsung menuju puncak gedung. Itu adalah balkon terbuka. Tidak ada orang lain di balkon, kecuali tersangka, dokter wanita dan Guning yang bersembunyi di kegelapan. Bab 5, menyelamatkan orang, cek sebesar 500 yen. Guning tidak terlibat langsung. Dia memutuskan untuk menonton sebentar, menunggu waktu yang tepat. Tersangka menodongkan pistolnya dan memotret ke arah dokter wanita tersebut. Mereka sangat dekat. Jika Guning tidak dapat menangkap tersangka dengan cepat, dia mungkin merasa terancam dan menembak, yang akan menyebabkan akibat buruk. Guning melirik ke balkon terbuka. Ada tumpukan aneka barang di sisi kanan pintu keluar. Guning menggunakannya untuk menutupi dirinya, dan mendekati mereka. Yang Hao, apa? Apa yang kamu inginkan? Menghadapi pistol, dokter wanita itu gemetar. Apa yang aku inginkan, tersangka, Yang Hao, bersinar. Lalu dia berkata dengan marah dengan matanya yang penuh keganasan, An Qian, itu semua karena kamu aku berakhir seperti ini. Apa yang saya inginkan? Rumah sakit telah memecat saya. Istriku meninggalkanku demi pria lain. Itu kamu, itu semua karena kamu. Berbicara tentang ini, An Qian merasa sedih. Dia berargumen, itu semua karena perilaku tidak bermoral Anda. Sebagai seorang dokter, Anda tidak menaati aturan dasar. Anda diam-diam menerima uang dari keluarga pasien, dan mengabaikan kehidupan. Saya baru saja menyelamatkan seseorang. Diam. Itu urusan saya sendiri. Anda tidak punya hak untuk ikut campur, bentak Yang Hao. Tangannya yang memegang pistol menegangkan, sekarang, mintalah seseorang mentransfer 5 juta yuan ke rekening saya, atau saya akan menembak. Seorang Qian gemetar ketakutan. Dia menelan ludahnya dengan kekuatan yang kuat, aku tidak punya uang sebanyak itu, tapi aku punya 2 juta yuan. Tidak, saya ingin total 5 juta yuan. Wanita jalang itu meninggalkanku demi uang sebanyak itu. Saya akan mengambil kembali dengan jumlah uang yang sama. Yang Hao tampak sangat bersemangat, dan kemungkinan besar akan menembak. Sementara itu, dengan mencakup berbagai barang, Guning telah pindah ke punggung Yang Hao, 2 meter darinya. Melihat Yang Hao bersemangat secara emosional, Guning terkejut. Dia khawatir dia akan menembak secara tidak sengaja. Yang Hao sangat bersemangat sekarang, berniat melakukan hal-hal jahat. Apa yang dilakukan Yang Hao hari ini adalah ilegal. Bahkan jika dia bisa mendapatkan 5 juta yuan hari ini, dia tetap akan dihukum oleh hukum. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memenangkan istrinya kembali. Selain itu, istrinya juga tidak mau kembali padanya. Dan pria lainnya, yang telah memberi istri Yang Hao 5 juta yuan pastilah pria yang sangat kaya. Jika istri Yang Hao meninggalkannya demi uang, dia pasti tidak akan meninggalkan pria kaya demi dia. Meskipun istri Yang Hao tidak peduli dengan uangnya, Yang Hao sekarang menjadi tersangka. Dia akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara cepat atau lambat. Jika istri Yang Hao memilih untuk tetap di sisinya, dia akan kehilangan Yang Hao dan uangnya. Guning sekarang khawatir An Qian akan mengatakan sesuatu yang akan membuat Yang Hao kesal. Pria itu bisa kehilangan kendali dan menembak. Kalau begitu, Guning tidak akan punya kesempatan untuk menyelamatkannya. Untungnya, An Qian cukup pintar untuk menyadari Yang Hao bersemangat secara emosional. Dia melembutkan suara dan menghibur, tidak masalah, saya akan mentransfer 5 juta yuan kepada Anda, tetapi saya hanya memiliki 2 juta yuan di rekening saya. Dan sisanya saya perlu menelepon keluarga saya. Selama dia bisa bertahan hidup, dia akan membayar 5 juta yuan untuk itu.
Dia yakin polisi bisa menangkap Yang Hao nanti. Guning berpikir sebaliknya. Yang Hao tidak bodoh melepaskan An Qian. Jika dia melakukannya, An Qian harus memanggil polisi setelahnya. Oleh karena itu, meskipun Yang Hao dapat memperoleh uang tersebut, dia tidak dapat lolos begitu saja. Mendengar An Qian akhirnya setuju, Yang Hao merasa lega. Bagus, tetapi Anda harus menggunakan pengerasan suara. Tentu saja. An Qian mengeluarkan ponselnya. Masih gemetar. Yang Hao tampak sedikit lelah setelah memegang pistol dalam waktu lama. Dia melepaskan tangannya. Tepat pada saat itu, Guning memanfaatkan kesempatannya. Dia konstruksi keluar dengan cepat ke Yang Hao. Yang terakhir langsung terjatuh ke lantai, karena kurangnya persiapan. Pistol di tangan yang kendur juga terlempar keluar, dan jatuh beberapa meter jauhnya. Semuanya terjadi terlalu cepat. Seorang Qian menjadi bisu tanpa mengetahui ponselnya terjatuh ke tanah. Tapi itu belum berakhir. Tanpa senjata, Yang Hao hanyalah lawan Guning. Sebelum dia melawan bisa, Guning memukul Yang Hao hingga pingsan. Seandainya dia bangun nanti, Guning menemukan tali dan mengikatnya, menutup mulutnya dengan pangkuan. Panggil polisi. Guning memandang An Qian, yang tidak tahu harus berbuat apa. Oh. Benar. Benar. An Qian akhirnya mendapatkan kembali pikirannya, dan menemukan ponselnya yang hilang. Dia berdiri diam beberapa saat sebelum menemukan ponselnya di tanah. Dia segera mengambilnya. Tapi sebelum dia bisa keluar, teleponnya berdering. Seorang Qian terkejut. Dia melihat nama penelepon, dan langsung menjawabnya, "Hai, Ayah." Qian, kamu di mana sekarang?" "Saya berada di balkon terbuka bagian rawat inap." Seorang Qian memberitahu ayahnya apa yang terjadi, lalu dia bertanya, "Ayah, haruskah saya menelepon polisi atau?" Guning mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa An Qian mengatakan itu. Apalagi yang ingin dia lakukan selain menelepon polisi? Apa? Bagaimana ini mungkin? Apa kamu baik-baik saja? Ayah seorang Qian sangat khawatir. Jantungnya ada di tenggorokannya sekarang. "Ayah, aku baik-baik saja sekarang." Jawab seorang Qian. "Tunggu aku. Saya akan segera ke sana. Dan, jangan panggil polisi sekarang," kata ayah An Qian. An Qian setuju, lalu menutup telepon. Guning memiliki pendengaran yang baik. Dia telah mendengar dengan jelas apa yang dikatakan ayah An Qian. Ketika An Qian menyelesaikan panggilannya, Guning bertanya dengan bingung, "Mengapa kamu tidak memanggil polisi?" "Karena kalau saya lapor polisi, seluruh rumah sakit akan mengetahuinya. Orang-orang akan terkejut, dan itu adalah hal terakhir yang ingin saya lihat." Seorang Qian menjelaskan. Guning menganggapnya masuk akal, jadi dia menutup mulutnya. An Qian menambahkan, "Tapi, Yang Hao pasti akan dikirim ke kantor polisi, secara pribadi. Saya sudah merekam dialog di antara kami. Sidik jarinya juga ada di pistol, itu juga buktinya. Tercatat?" Guning sekarang menghormati An Qian. Berada dalam situasi berbahaya, dia masih bisa merekam. "Ngomong-ngomong, terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku." Seorang Qian berterima kasih pada Guning dengan tulus. Dia mengeluarkan cek dan pena dari pakaiannya, menulis di atasnya sebentar, lalu memberikannya kepada Guning. "Sebenarnya aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Ini adalah cek sebesar 500.000 yen. Silakan ambil." Guning menatap cek itu. Dia mengerutkan kening. Meskipun dia sangat membutuhkan uang sekarang, dia tidak mau menerima cek tersebut. Dia punya prinsip sendiri. Karena dia memberikan bantuan atas inisiatifnya sendiri, dia tidak meminta bayaran. Guning menolak dengan tekad, "Saya tidak menyelamatkan hidup Anda demi uang. Tolong ambil kembali cek ini." Seorang Qian terkejut. Tapi dia tidak ragu apakah Guning menolak cek itu karena itu tidak cukup, dia malah merasakan kebaikan dari wanita muda itu. Bab 6, Kunjungan. An Qian tidak ingin mempermalukan Guning, jadi dia mengambil kembali ceknya. Tapi karena Guning telah menyelamatkan nyawanya, dia juga merasa tidak nyaman tidak melakukan apapun. Jadi, setelah An Qian mengambil cek itu, dia mengeluarkan kartu nama, menyerahkannya kepada Guning. "Jika kamu tidak ingin mengambil cek itu, mari berteman. Ini kartu namaku. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk menghubungi saya."
Selama saya bisa membantu, saya tidak akan menyia-nyiakan usahanya. Dibandingkan dengan uang, jaringan sebenarnya lebih berharga. Guning tidak menolak kali ini. Bukan karena dia serakah, tapi An Qian hanya ingin berteman dengannya. Jika dia tidak setuju lagi, dia akan terlihat sombong. Apalagi dia membutuhkan teman dan jaringan. Guning tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri. Dia percaya jaringan akan membantu. Tentu saja, dia tidak akan membuat orang melakukan sesuatu untuknya. Itu sepenuhnya tergantung pada keinginan orang lain. Bagus, kalau begitu aku akan mengambilnya. Guning menerima kartu nama itu tanpa basa-basi. Melihat Guning menerima kartu itu, An Qian segera mengulurkan tangannya, senang bertemu denganmu. Namaku An Qian. Guning langsung memegang tangannya, senang bertemu denganmu juga. Saya Guning. Begitulah cara mereka bertemu secara resmi. Maaf aku harus pergi sekarang. Ibuku akan khawatir jika dia tidak dapat menemukanku. Tolong jangan beritahu polisi bahwa saya terlibat. Saya tidak ingin mendapat masalah apapun. Lalu sebelum An Qian bisa menjawab, Guning berbalik dan pergi. Hei, An Qian ingin menghentikan Guning. Dia belum mendapatkan nomor teleponnya. Tapi Guning berjalan terlalu cepat. Ketika An Qian berlari ke pintu masuk tangga, Guning sudah pergi. Tapi Yang Hao masih di sana, An Qian tidak bisa pergi, jadi dia menyerah. Beberapa menit kemudian, ada seseorang muncul di balkon terbuka. Kepalanya adalah seorang pria paruh baya berjas putih. Usianya sekitar 50 tahun, dan diikuti oleh dua orang dokter pria yang berusia sekitar 30 tahun. Qian, kamu baik-baik saja. Pria parubaya itu bergegas menuju An Qian begitu muncul. Dia bertanya dengan khawatir. Ayah, aku baik-baik saja, jawab An Qian. Besar. Itu hebat. Ayah An Qian akhirnya merasa lega, melihat An Qian selamat. Dia kemudian melirik ke balkon terbuka. Hanya ada Yang Hao, yang masih pingsan di tanah, dan tidak ada orang lain. Ayah An Qian bertanya, di mana gadis yang telah menyelamatkan hidupmu? Oh. Dia pergi kalau ibunya khawatir. Dan dia juga tidak ingin polisi mengetahui keterlibatannya. Dia tidak ingin mendapat masalah. Seorang Qian memberitahu ayahnya apa yang dikatakan Guning. Apakah kamu berterima kasih padanya? Ayah seorang Qian bertanya lagi. Saya memberikan cek sebesar 500.000 yen, tapi dia tidak mau menerimanya. Lalu aku menyerahkan kartu namaku padanya untuk mencari teman. Dia akhirnya bertahan. Jawab seorang Qian. Ayah seorang Qian juga terkejut. Dia sekarang merasa lebih hormat daripada berterima kasih kepada Guning. Sebenarnya, meskipun Guning yang mengambil uang itu, mereka tidak akan menyalahkannya karena hal itu, karena dia memang telah menyelamatkan nyawa An Qian. Keluarga An tahu betapa bersyukurnya mereka. Jika Guning meminta lebih banyak uang, mereka akan memberikannya tanpa penundaan. Gumen telah kembali ke ruang pasien lebih awal dari Guning. Dia tidak menemukan Guning, dan langsung khawatir. Dia menjatuhkan sekantong apel, keluar untuk mencari putrinya, tapi begitu dia meninggalkan ruang pasien, Guning kembali. Gumen tahu dia bertindak berlebihan, jadi dia tidak menyalahkan Guning. Itu adalah malam yang damai. Pagi kedua, laporan Guning keluar. Dikatakan Guning sehat dan siap meninggalkan rumah sakit. Melihat hasilnya, Gumen merasa sangat lega. Dia segera berkemas, bersiap untuk pulang. Guning, aku di sini untuk mengunjungimu. Tepat pada saat itu, suara perempuan terdengar di luar pintu. Itu adalah An Qian. Guning sedikit, tapi tidak terlalu mengejutkan. Karena apa yang terjadi kemarin, wajar jika An Qian mengunjunginya. Dan mudah bagi An Qian untuk mengetahui di kamar mana dia berada, karena An Qian bekerja di rumah sakit. Ketika Guning pergi kemarin, An Qian kemudian menyadari bahwa Guning, atau ibunya, pasti menjadi pasien di rumah sakit ini. Atau, mungkin dia dan ibunya datang ke sini untuk mengunjungi pasien lain. Jika Guning adalah seorang pasien, dia bisa bertanya di meja informasi. Jika ibu Guning adalah seorang pasien, maka An Qian tidak mungkin menemukan mereka, karena dia tidak tahu siapa nama ibu Guning. Jika mereka hanya pengunjung, An Qian berpikir sebaiknya dia menyerah. Ketika An Qian kembali bekerja dan melewati meja informasi, dia bertanya kepada rekannya apakah ada pasien bernama Guning. Yang mengejutkannya, dia benar. Jadi dia pergi mengunjunginya pagi ini.
Nona An, selamat datang, Guning berdiri dan menyambutnya. Ini pasti ibumu, An Qian memandang Gumen. Ya, jawab Guning. Senang bertemu denganmu, Ibu Guning. Namaku An Qian. Saya teman Guning, An Qian menyapa Gumen. Sebenarnya An Qian bingung bagaimana cara memanggil Ibu Guning. Gumen berusia sekitar 40 tahun, sedangkan dia berusia 27 tahun. Gumen hanya 10 tahun lebih tua darinya. Jika dia memanggil Gumen, Bibi, Gumen lebih muda dari bibinya. Tapi jika dia memanggil Gumen, kakak, itu juga tidak pantas, karena dia bilang dia adalah teman Guning. Guning berusia 18 tahun, dan 10 tahun lebih muda darinya. Jika dia membiarkan Guning menemukan Bibi, Guning tidak akan menerimanya, dan dia juga tidak akan menerimanya. Karena dia belum terlalu tua untuk menerima Bibi. Itu adalah usia yang mendesak. An Qian berharap dia berusia awal 20-an. Jika dia berusia awal 20-an, dia akan tetap muda dan mandiri, dan tidak akan khawatir untuk segera menikah. Tapi dia tidak punya pacar sekarang, bagaimana dia bisa menikah? Selain itu, dia ingin menikmati kehidupan lajangnya beberapa tahun lebih lama. Dia tidak ingin menikah secepatnya. Baiklah, dia bertindak terlalu jauh. Meskipun ada perbedaan usia 10 tahun antara dia dan Guning, dia tidak merasa Guning adalah seorang gadis remaja, tetapi seorang wanita dewasa menyukainya. Mungkin itu adalah kematangan dini. Senang bertemu denganmu, Nona An, Gumen menyapa An Qian. Meskipun dia bingung mengapa Guning memiliki teman yang jauh lebih tua darinya, Gumen tidak berpikir lebih jauh. Dia tidak membatasi kebebasan Guning untuk berteman. Dia hanya ingin Guning memiliki prinsipnya sendiri. Ini untuk Guning. Semoga dia bisa segera pulih. An Qian memberikan hadiahnya kepada Gumen. Terima kasih banyak, Nona An. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih untuk itu. Gumen sedikit malu, karena dia tahu hadiah itu tidak murah. Tapi dia akhirnya mengambilnya karena itu hadiah dari seorang teman. Dia tidak ingin menolak kebaikan itu. Bukan apa-apa, An Qian tersenyum. Bab 7 pergi keluar. Gumen menyimpan hadiah itu di meja dekat tempat tidur, lalu memberikan secangkir udara kepada An Qian. Terima kasih banyak, An Qian menerima udara dan mengucapkan terima kasih dengan sopan. Guning, bagaimana dengan tubuhmu? Seorang Qian bertanya. Oh, aku baik-baik saja sekarang, dan siap berangkat, jawab Guning. Benar-benar? An Qian senang untuk Guning. Selamat. Terima kasih, kata Guning. Setelah beberapa saat, An Qian mengantar Guning dan ibunya keluar dari rumah sakit. Gumen tahu An Qian bekerja di rumah sakit ini. Dia tidak ingin mengganggu An Qian, jadi dia tidak setuju. Tapi An Qian bermitra, jadi Gumen menerima tawarannya. Saat dalam perjalanan keluar, An Qian sudah memanggilkan taksi untuk mereka. Gumen sangat berterima kasih pada An Qian atas apa yang telah dia lakukan. Sedangkan Guning, dia merasa tenang, tapi dia tetap berterima kasih kepada An Qian karena kesopanan. Ketika Guning akhirnya meninggalkan rumah sakit, dia merasa sangat bebas dan nyaman. Setelah setengah jam, keduanya akhirnya sampai di rumah. Guning dan ibunya tinggal di gang tua di distrik lama. Itu sudah terlalu tua dan cepat atau lambat akan dibongkar. Oleh karena itu, Guning dan ibunya tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Rumah ini adalah milik kakek nenek Guning. Ketika kakeknya meninggal 10 tahun yang lalu, neneknya pindah untuk tinggal bersama paman tertuanya, Gu Qinxiang. Dan rumah itu menjadi rumah Guning dan ibunya. Tapi mereka perlu membayar sewa. Bab ini pertama kali didistribusikan pada platform VLSS1N. Karena mereka adalah keluarga, Guning dan ibunya hanya perlu membayar setengah dari uang sewa. Itu adalah kawasan tua di distrik lama dengan fasilitas lama, jadi harga sewanya tidak mahal. Rumah itu memiliki 2 lantai. Setiap lantai berukuran sekitar 40 meter persegi. Lantai pertama adalah ruang tamu, dapur, dan kamar mandi, dan ada 3 ruangan di lantai 2. Di masa lalu, ketika keluarga Gu tinggal bersama, kakek dan nenek Guning berbagi kamar, paman tertuanya, Gu Qinxiang, dan paman ketiga, Gu Qinyang, berbagi kamar lain, sedangkan kamar ketiga digunakan bersama oleh Gu Qing dan Gu Men. Tempat itu sangat ramai. Kemudian, Gu Qinxiang menjadi kaya dan membeli rumah lain. Gu Qinyang mendapat pekerjaan dari awal hingga akhir dengan sebuah rumah yang dikhususkan oleh perusahaannya.
keluarga Gu menjalani kehidupan yang lebih baik setelahnya. Namun rumah tua ini hanya tersisa beberapa perabotan dasar, tanpa peralatan rumah tangga apapun. Guning heran mengetahui bahwa keluarganya sangat miskin. Tang Aining, dalam inkarnasi sebelumnya, tidak pernah menjalani kehidupan yang ditelantarkan seperti ini. Untungnya, Guning tidak merasa putus asa, melainkan puas, karena dia mendapat cinta mendalam yang kuat dari ibunya. Dia ingin mendapatkan uang secepat mungkin agar Gumen menjalani kehidupan yang makmur. Hal pertama yang ingin dilakukan Guning setelah mendapatkan uang adalah membeli rumah besar, lalu membeli beberapa pakaian bagus dan produk perawatan kulit mahal untuk Gumen. Dia ingin ibunya menikmati hidupnya. Gumen sebenarnya bukan wanita tua. Dia baru berusia 39 tahun. Ada banyak hal yang bisa dia lakukan selama sisa hidupnya. Selama 18 tahun, Gumen tetap melajang. Gumen memang cantik, dan memiliki banyak pengagum. Tapi dia tidak ingin Guning merasa tidak nyaman, jadi dia tidak pernah setuju untuk menikah lagi. Karena Guning sudah dewasa sekarang, mungkin sudah waktunya bagi Gumen untuk mengejar kebahagiaannya sendiri. Jadi Guning memutuskan untuk mencari ibunya pria yang baik di masa depan. Mengenai ayah kandung Guning, Gumen tidak pernah marah. Bahkan kerabat mereka pun tidak tahu siapa dia. Yang diketahui Guning hanyalah Gumen ketika dia baru berusia 19 tahun. Gumen berada di semester kedua sebagai mahasiswa baru di perguruan tinggi, lalu dia putus sekolah dan pulang ke rumah. Saat itu, keluarga Gu tercengang dengan fakta tersebut. Di luar imajinasi mereka, gadis paling penurut di keluarga mereka akan melakukan hal buruk seperti itu. Itu merupakan penghinaan besar bagi mereka. Mereka semua sepakat agar Gumen menggugurkan bayinya. Gumen tidak mau menggugurkan anaknya. Untuk menjaga bayinya, Gumen meninggalkan keluarganya dan bekerja di luar sendirian. Ini adalah masa yang sulit. Gumen belum berhasil mendapatkan pekerjaan apapun karena kehamilannya, dan Guking telah merawatnya. Kakek Guning masih hidup pada saat itu, dan dia selalu mencintai Gumen, putri bungsunya, jadi pada akhirnya dia membawa pulang Gumen. Selama kakek Guning masih hidup, Guning berada di bawah asuhan kakeknya, sementara Gumen bekerja keras untuk mendapatkan uang. Sejak Gumen tinggal di rumah orang tuanya, penghasilannya selalu digunakan oleh seluruh rumah tangga. 10 tahun yang lalu, kakek Guning telah meninggal dunia. Neneknya pindah untuk tinggal bersama paman tertuanya, Gu Qinxiang. Gu Qinxiang dan Gu Qinyang tidak mau membiarkan Gumen menempati rumah orang tua mereka. Jadi mereka membujuk ibu mereka untuk meminta uang sewa. Ningning, istirahatlah dulu di tempat tidur. Aku akan masak sekarang. Dan jangan lupa ganti bajumu. Nanti aku yang mencuci, kata Gumen. Bu, ibu bisa memasak, dan biarkan aku mencuci pakaian. Guning merasa kasihan pada Gumen, yang kurus dan selalu mengingatkannya pada ibunya di masa lalu. Dia ingin melakukan sesuatu untuknya. Tidak, kamulah pasiennya, Gumen tidak setuju. Aku baik-baik saja sekarang, bantah Guning. Aku bilang tidak, Gumen berpura-pura marah. Baik, Guning menyerah. Setengah jam kemudian, makanan sudah siap. Karena mereka menjalani kehidupan yang miskin, makanannya sangat sederhana. Biasanya mereka tidak makan daging, kecuali hari ini, karena Guning baru saja meninggalkan rumah sakit. Selama makan malam, Gumen terus mengirimkan daging ke dalam mangkuk Guning, sementara dirinya tidak memiliki bagian pun. Guning tergerak dan hampir menangis. Faktanya, Gumen sekarang lebih membutuhkan nutrisi daripada Guning. Bu, dagingnya cukup. Silakan makan sendiri. Hari ini panas, dan sebaiknya kita tidak membiarkannya sampai malam. Nanti bau. Guning segera memberi Gumen beberapa potong daging. Gumen pasti tahu apa yang ada dalam pikiran Guning, tapi dia tidak menolak karena dia tidak ingin menyakiti putrinya. Namun, dia merasa sedih di hatinya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu memberi putrinya kehidupan yang baik. Setelah makan malam, Gumen mendesak Guning untuk beristirahat di kamarnya. Guning tidak ingin berbaring, tapi nongkrong di jalan antik. Dia ingin mencoba mata gioknya dan memenangkan sejumlah uang. Guning mengeluarkan tabungannya sebesar 500 yuan dan kartu identitasnya. Bu, saya ingin jalan-jalan, dan saya akan segera kembali. Gumen khawatir. Karena Guning baru saja meninggalkan rumah sakit, tapi, kamu perlu istirahat sekarang. Kamu baru saja meninggalkan rumah sakit. Jangan khawatir, Bu.
Aku baik-baik saja sekarang. Jalan-jalan dan sinar matahari juga baik untuk kesehatanku. Jawab Guning. Tapi, Guman masih sedikit khawatir. Bu, aku bukan gadis kecil lagi. Aku akan menjaga diriku dengan baik. Dan, aku membawa ponselku. Ibu bisa meneleponku jika ibu khawatir, kata Guning untuk menghibur ibunya. Bab 8, Drama di Toko Perhiasan. Pada akhirnya, Guman berkompromi, kalau begitu, kamu harus berhati-hati, dan telepon aku begitu kamu merasa tidak nyaman. Saya akan melakukannya, jawab Guning, lalu keluar. Ketika Guning berada di jalan, dia melihat ponsel di tangannya dengan rasa tidak suka. Itu adalah telepon lama yang murah. Sejujurnya, Guning sudah terbiasa dengan ponsel pintar, dan dia tidak menyukai ponsel lama yang memiliki tombol. Saya akan menghasilkan uang dan membelikan ibu saya dan saya sendiri sebuah smartphone. Guning berpikir sendiri. Tidak ada bus langsung dari tempat tinggal Guning ke pasar barang antik, jadi dia memutuskan untuk pindah dari pusat kota. Untungnya, ini tidak sibuk, dan Guning hanya membutuhkan 20 menit untuk tiba di pusat kota. Guning turun dari bus, dan berjalan sejauh 300 meter lagi untuk naik bus berikutnya ke pasar barang antik. Ada banyak toko perhiasan merek terkenal di sekitar pusat kota. Guning tertarik dengan batu giok yang dipajang di jendela toko perhiasan terdekat. Dia ingin masuk ke dalam dan melihat-lihat. Meskipun dia tahu cara menyerap kekuatan, dia belum berlatih, dan penasaran dengan perasaannya. Namun ketika dia baru saja memasuki toko, dia mendengar suara perempuan yang masam. Wow! Bukankah ini Guning? Apa? Anda berani berjalan di toko perhiasan ketika Anda tidak punya uang untuk memberi makan sendiri? Ya, saat Guning masih bersekolah, dia dikenal karena kemiskinannya. Meskipun Guman memberi uang saku setiap hari, yang cukup untuk makannya, dia terbiasa menabung sebanyak yang dia bisa, dan biasanya makan roti kukus sebagai makan malamnya. Begitulah cara dia berhasil menghemat 500 yuan. Gadis yang melecehkan Guning secara verbal bernama Xiao Feifei. Dia adalah teman sekelas Guning. Kembali ke kelas, Xiao Feifei selalu bertanya-tanya Guning. Dia akan melecehkan Guning, membuang sampah ke mejanya dan bahkan merusak buku pelajarannya. Alasan mengapa Xiao Feifei sangat membenci Guning, bukan karena Guning berasal dari keluarga miskin, tapi karena Guning lebih cantik darinya. Xiao Feifei, yang disebut gadis tercantik, di antara para siswa sangat iri pada Guning. Guning hanyalah seorang gadis miskin dari keluarga miskin. Bagaimana dia bisa lebih cantik dari Xiao Feifei? Dan ada gadis lain dengan usia yang sama berdiri di samping Xiao Feifei, tapi Guning tidak tahu siapa dia. Semua orang di toko berbalik dengan tenang, menatap Guning. Mereka yang terpelajar tetap tenang, sedangkan mereka yang memasang wajah tidak suka. Apalagi saat Guning muncul dengan pakaian usangnya, sungguh-sungguh berkeringat jika orang kaya berada di tempat yang sama dengan orang miskin. Tapi Guning mengabaikan semuanya kecuali Xiao Feifei, ini bukan rumahmu. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Dia berdebat. Nah, bisakah kamu membeli sesuatu di sini? Xiao Feifei seperti Guning, lalu memasang wajah berlebihan karena terkejut. Wah, apakah kamu berencana mencuri sesuatu? Saat itu, pandangan semua orang terhadap Guning berubah, terutama para pekerja yang waspada. Mereka jelas mempercayai apa yang baru saja dikatakan Xiao Feifei. Guning kesal, Xiao Feifei, kamu tidak punya bukti untuk itu, dan aku bisa menuntutmu karena kontaminasi nama baik. Matanya penuh dingin. Anda. Xiao Feifei takut dengan pandangan Guning pada awalnya, kemudian bahkan lebih heran lagi Guning membantah. Di masa lalu, tidak peduli bagaimana Xiao Feifei jangkar Guning, Guning selalu diam. Kak, ayo pergi sekarang, gadis yang bersama Xiao Feifei merasa terancam. Dia ingin segera pergi. Saya akan tinggal dan melihat apa yang mampu dia beli, Xiao Feifei meninggikan suaranya. Dia tidak ingin lari di depan Guning. Di matanya, Guning hanyalah seorang siswa miskin tanpa kekuasaan, kekayaan, atau dukungan apapun. Lalu dia menatap Guning dengan agresif. Saya rasa saya tidak perlu membeli sesuatu hanya karena saya sudah masuk, bantah Guning lagi. Jika kamu tidak ingin membeli apapun, maka kamu tidak seharusnya masuk, desak Xiao Feifei. Saya ingin melihatnya dulu, dan itu bukan urusan Anda, kata Guning. Kamu, tiba-tiba, Xiao Feifei tidak tahu bagaimana cara melawan.
Guning lalu mengabaikannya, langsung lewat. Meskipun orang kaya tidak menyukai orang miskin, tidak ada yang menghentikan Guning. Seperti yang dia katakan, kamu tidak perlu membeli sesuatu hanya karena kamu sudah masuk. Tapi semua pekerja di toko perhiasan terus mengawasi Guning, seolah dia benar-benar pencuri. Sebenarnya ada banyak monitor di toko itu, dan semua perhiasannya tidak terkunci di dalam kaca tebal dan berat. Tidak mudah untuk mencuri sebagian darinya. Guning merasa tidak nyaman karena firasatnya, tapi dia tidak mengatakan kata pun. Dia pergi ke area batu giok, dan fokus pada mereka. Beberapa detik kemudian, ada lapisan kabut putih tipis muncul di atas batu giok itu, dan kabut itu adalah kekuatan yang dibutuhkan Guning. Namun, kabutnya tipis, artinya batu gioknya tidak cukup bagus. Guning tidak peduli sama sekali, tapi kacamata itu menghalangi dia keluar dari batu giok itu. Dia hanya bisa menyerap kekuatan tanpa ada apapun di tengahnya. Jadi Guning harus menyerah. Dia menghela nafas sedikit. Tapi desahannya menarik perhatian lagi. Orang miskin tidak mampu membeli sepotong batu giok, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menghela nafas. Kasih sekali, kata seorang wanita. Tepat sekali, orang miskin tidak akan pernah mampu membeli sepotong batu giok pun sepanjang hidup mereka, wanita lain setuju. Guning menjawab. Apapun yang dilakukan orang miskin, itu salah. Namun bagaimana mereka bisa begitu yakin bahwa dia tidak mampu mengeluarkan uang sepanjang hidupnya? Dia miskin saat ini, tapi bukan berarti dia tidak mampu membeli komoditas mahal di masa depan. Guning memandang kedua wanita itu. Mereka berusia sekitar 40 tahun dengan penampilan yang bagus. Keduanya mengenakan gaun mewah, meski sedikit berlebihan. Khusus di sebelah kanan, terdapat 3 cincin berlian, emas, dan batu giok di kedua jarinya. Dan gelang emas melingkari salah satu pergelangan tangan sementara gelang giok melingkari pergelangan tangan yang lain. Bab 9, Pasar Barang Antik. Dikirimkan ada kalung platinum dengan batu giok besar. Dan anting-anting emasnya juga terlalu besar untuk diabaikan. Wanita itu rupanya sedang memamerkan kekayaannya. Tapi setelah beberapa saat, Guning tidak bisa menahan tawa. Wajah wanita itu sedikit berubah karena marah. Apa yang kamu tertawakan? Kamu, tentu saja. Karena kamu sangat kaya, kenapa kamu masih memakai gelang dan giok palsu yang murah? Jawab Guning polos. Ya, gelang dan batu giok di pergelangan tangan dan leher wanita itu palsu. Guning bermaksud menyerap kekuatan perhiasan wanita itu, tetapi gagal karena tidak asli. Sedangkan untuk emasnya, Guning hampir tidak mengetahuinya, tapi cincin giok di sekitar jari wanita itu asli. Guning mengerti bahwa wanita itu mungkin tidak tahu bahwa sebagian besar perhiasannya tidak asli. Dia melakukannya dengan sengaja untuk membayar kembali wanita itu. Guning mengakui bahwa dia tidak toleran, dan dia tidak akan tinggal diam lebih lama lagi. Apa katamu, wanita itu kesal? Dia langsung merasa malu. Perhiasan itu dari suaminya, seorang pria super kaya. Bagaimana mungkin itu palsu? Dan di depannya hanyalah seorang gadis malang, yang tidak tahu apa-apa. Tutup mulutmu. Kamu cemburu. Guning malah tetap tenang. Percaya atau tidak, ada penilai perhiasan di setiap toko perhiasan. Anda bisa mencobanya sendiri. Dan sekarang, izin, ada hal lain yang harus saya lakukan. Lalu Guning berbalik dan pergi. Kamu, wanita itu tidak ingin melepaskan Guning, tapi dihentikan oleh wanita lain di dekatnya, biarkan saja, dia hanyalah gadis malang. Menyarankan kita menjauh darinya. Wanita itu segera mengudara, melontarkan seolah-olah dia adalah bangsawan sejati. Dia berkata ke punggung Guning dengan nada meremehkan, aku sama sekali tidak peduli pada kalian orang miskin. Kemudian, dia fokus pada batu giok itu lagi. Namun, kata-kata Guning tetap diingatnya, dan dia ingin mengidentifikasinya sendiri. Di sisi lain, Xiao Feifei berdiri di pintu masuk toko perhiasan, menunggu Guning. Dia juga menyaksikan semua yang baru terjadi di dalam. Melihat pacar Guning, Xiao Feifei berpikir, menarik bukan? Anda sendiri tidak mampu membeli sebagian pun, dan Anda sangat iri pada orang kaya. Jika Anda mampu memecahkan masalah, mengapa Anda tidak membeli satu pun, bantah Guning. Anda. Xiao Feifei merasa terhina, karena Guning telah mencapai sasarannya. Meskipun Xiao Feifei lahir di keluarga kaya dengan kekayaan jutaan, dia tetap tidak mampu membiayai hidupnya sendiri.
Perhiasan itu masing-masing berharga puluhan ribu yuan, sementara dia hanya mendapat tunjangan bulanan beberapa ribu yuan. Selain itu, dia menghabiskan banyak uang setiap bulannya, dan tidak punya uang lagi untuk membeli sebuah perhiasan. Dia berada di sini hari ini hanya karena ulang tahunnya sudah dekat. Dia ingin memilih hadiah ulang tahunnya, dan ibunya akan membelinya. Guning mengabaikan Xiao Feifei, dan pergi. Meskipun Xiao Feifei tidak menyukai perasaan gagal, dia tidak tahu bagaimana cara melawannya lagi. Xiao Sui, yang merupakan sepupu Xiao Feifei, menahan napas jika Xiao Feifei melampiaskan kemarahannya padanya, seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Xiao Sui melakukan ini hanya karena keluarganya membutuhkan sumber dari keluarga Xiao Feifei. Guning langsung pergi ke pasar barang antik setelah dia meninggalkan toko perhiasan. Butuh waktu setengah jam di bus untuk sampai ke pasar barang antik dari pusat kota. Ketika dia akhirnya tiba, sekitar jam 3 sakit. Pasar antik, juga dikenal sebagai pasar lama. Hanya benda-benda tua dan kuno yang disebut barang antik. Pasar barang antik telah populer selama bertahun-tahun, dan ada banyak orang yang mengunjungi jalan antik tersebut. Kebanyakan dari mereka adalah pria paruh baya atau usia lanjut. Guning jarang melihat anak muda di jalan, terutama siswi seusianya. Meski ada yang remaja, tapi mereka ditemani orang tua, atau nongkrong. Jadi saat Guning berjalan di dekat tribun, tidak ada yang memperhatikannya. Di kedua sisi jalan, terdapat banyak sekali stand yang menjual berbagai komoditas. Namun barang antik asli masih jarang. Barang antik dan batu giok adalah bisnis yang berisiko tinggi. Aturan yang tak terucapkan dalam industri ini adalah dilarang anti pemalsuan. Anda membayar dan mendapatkan komoditas di tempat tanpa layanan purna jual apapun. Jika Anda cukup beruntung mendapatkan yang asli, Anda akan kaya dalam semalam. Jika tidak, Anda akan bangkrut. Guning berjalan perlahan, karena dia merasa lelah setelah menggunakan mata gioknya dalam waktu singkat. Dia perlu istirahat sebelum melanjutkan. Sepanjang perjalanannya, Guning belum menemukan satupun benda asli. Dia kecewa. Pasar barang antik sudah ada terlalu lama sehingga tidak bisa meninggalkan barang asli untuknya. Guning merasa dia naif mencoba mendapatkan uang dengan barang antik. Ada banyak pilihan untuk judi batu, tetapi sebagian besar batunya berasal dari Burma dan provinsi, dan kualitas batunya lebih rendah di kota-kota lain. Bagaimanapun, tidak mudah menemukan batu yang sempurna. Kota jauh dari Burma, dan biaya terbang Guning ke sana terlalu mahal. Meskipun sebenarnya tiket penerbangannya tidak terlalu mahal, itu sangat mahal bagi Guning dan ibunya. Dan hal terakhir yang diinginkan Guning adalah agar kemampuan yang luar biasa terungkap. Dia tidak ingin ibunya tahu juga. Jadi, bahkan Guning bersedia pergi ke Burma, dia tidak punya alasan yang bagus. Guning tidak menaruh banyak harapan di kota F, tapi dia masih berusaha mencarinya. Selama itu permata asli, dia akan merasa sedih. Pada akhirnya, ketika Guning hendak pergi, sebuah benda yang tidak terlihat menarik perhatiannya. Itu adalah gelang yang terdiri dari 12 balok porselen. Setiap blok sebesar jari kaki. Banyak noda dan kotoran di sekitarnya. Penampilannya tidak bagus, tapi Guning melihat lapisan kabut putih tipis darinya. Bab 10, penjemputan secara tidak sengaja. Jika mempunyai kekuatan, itu pasti asli. Guning senang, tapi tidak menunjukkan kebahagiaan di wajahnya. Guning berjalan ke mimbar. Pemiliknya mengabaikannya karena dia adalah seorang gadis remaja dengan pakaian biasa, dan terlihat miskin. Namun Guning tidak peduli. Dia menunjuk langsung ke gelang itu, tolong, berapa harganya? Pemilik stan melirik gelang itu, lalu mengerutkan kening dengan jijik. Mengapa? Karena di mata gelang ini palsu. Dia bahkan berniat membuangnya. Tapi karena ada pembelinya, dia buka mulut. 50 yuan. 50 yuan hanyalah jumlah yang banyak, tapi itu masih banyak bagi Guning. Namun, Guning tidak mau melewatkan kesempatan untuk memenangkan uang. Dia tidak ingin menunjukkan niat sebenarnya pada awalnya, jadi dia menawar, meminta Anda menjualnya dengan harga lebih murah. Saya hanya seorang pelajar dengan uang lebih sedikit. Kalau begitu 40 yuan, itu saja. Pemiliknya setuju. Dia masih percaya gelang itu adalah sampah yang tidak berharga. Guning berpura-pura ragu sejenak, lalu berkata, bagus, saya ambil. Lalu dia memberikan uang kepada pemilik stand. Pemilik stand mengambil uang itu dan memberikan gelang itu kepada Guning.
Guning langsung pergi ke pusat penilaian dengan membawa gelang itu sesudahnya. Dia pergi ke pusat penilaian bukan untuk mengidentifikasi gelang itu, tetapi untuk mendapatkan uang. Hanya dengan uang dia bisa melakukan hal lain. Ada pameran besar bulanan di pasar barang antik dengan banyak pengunjung. Pada hari biasa, banyak pengunjung yang datang dan melakukan transaksi, namun harganya tidak akan mahal karena jumlah dealer tidak mampu. Ketika Guning tiba di pusat penilaian, sudah ada seseorang di sana yang mengidentifikasi barang antik. Para pengamat berdiri di sekitar. Ada yang di sini hanya untuk bersenang-senang, ada pula yang di sini untuk mencari hasil. Jika memang ada yang asli, mereka akan menawar. Semua penilai tersebut berpengalaman, dan pusat penilaian memiliki aturannya sendiri. Jika itu palsu, mereka tidak akan mengenakan biaya. Jika itu asli, maka Anda harus membayar untuk layanan tersebut. Jika barang antik itu dijual di tempat, harga jasanya akan lebih tinggi. Peraturannya cukup bisa diterima. Guning berjalan ke meja penilaian. Ada penilai di tengah identifikasi. Itu adalah botol tembakau yang halus, dan tampak seperti botol asli. Guning menggunakan mata gioknya. Dia tidak melihat kabut apapun di sekitarnya. Itu palsu. Itu palsu. Penilai hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk mendapatkan hasilnya. Apa? Itu palsu? Suara laki-laki terdengar kaget di antara kerumunan. Pria itu memasang wajah heran, tidak mungkin. Bagaimana bisa itu palsu? Apakah kamu menyampaikanku sekarang? Penilai tidak senang ditanyai. Pria itu langsung menjelaskan, tidak, tapi ini adalah pusaka dari kakek saya, ayah saya, dan saya. Saya tidak bisa menerima itu palsu. Orang-orang lain di tengah menunjukkan simpati mereka. Kak, kalaupun itu pusaka, bisa saja itu palsu. Benar. Mungkin kakekmu melakukan kesalahan. Itu cukup normal. Yang lain juga menggema. Pria itu memasang wajah tidak senang. Dia segera pergi dengan membawa pusakanya. Dia percaya itu pasti barang antik asli, dan ingin menjualnya, tapi yang mengejutkan, ternyata itu palsu. Lalu, masih banyak lagi yang palsu. Namun tidak ada yang merasa kecewa karena pemiliknya tidak membayar mahal untuk barang antik tersebut. Hai, bisakah kamu mengidentifikasi gelang ini untukku? Sekarang giliran Guning. Dia menyerahkan gelang yang baru saja dia beli. Kemunculan Guning menimbulkan diskusi di antara banyak orang. Wah, dari mana dia mendapatkan benda kotor ini? Jelek sekali. Gadis kecil ini pasti tergila-gila dengan uang. Rupanya itu palsu. Yang lain juga menggema. Guning mengabaikan semuanya. Mari kita lihat. Dia berpikir dalam hati. Meskipun penilai juga tidak percaya itu nyata, dia tetap melakukan pekerjaannya. Saat dia mengambil alih gelang berdebu itu, dia hampir membencinya pada pandangan pertama. Namun, saat dia sedang membersihkan noda dengan serbet, warna asli gelang itu muncul. Warnanya putih dan biru secara acak, dan terbuat dari Cina. Penilai itu sedikit mengernyit. Dia mengira itu hanyalah karya seni modern. Pada zaman dahulu, tidak ada orang yang menggunakan porselen untuk membuat gelang. Namun sejak dia memulai, dia memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian, dia terus membersihkan gelang itu. Setelah beberapa saat, dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Yang lain langsung bertanya. Apa yang telah terjadi? Apakah ini nyata? Nilai tetap diam, fokus pada pekerjaan. Tak lama kemudian, gelang itu menjadi bersih dan berkilau. Semua orang kini mengetahui bahwa gelang itu terbuat dari porselen. Mereka semua yakin bahwa itu pasti palsu, karena belum pernah ada orang yang mendengar gelang porselen bisa dibuat pada zaman dahulu. Itu pasti karya seni modern. Sedangkan penilai berpendapat sebaliknya. Dia sekarang tercengang dan sangat bersemangat. Cina adalah porselen biru dan putih dari dinasti Ming dan Qing. Dia tiba-tiba berkata, "Apa? Benar-benar?" Semua orang terkejut. Porselen biru dan putih dari dinasti Ming dan Qing. Lalu, apakah itu asli? Meskipun porselen biru dan putih pada dinasti Ming dan Qing tidak semahal pada dinasti Yuan atau Tang, namun harganya tidak murah sama sekali. Tiba-tiba, semua orang memandang Guning dengan cemburu. Sebaliknya, Guning tetap tenang seperti biasanya, yang membuat orang bertanya-tanya apakah dia sudah mengetahuinya.
Sebenarnya, Guning hanya tahu itu sebenarnya, tapi tidak tahu apa sebenarnya itu. Ini adalah porselen biru dan putih dari dinasti Ming dan Qing. Saya kira asli yang rusak, dan seseorang telah membuatnya menjadi gelang. Atau, tidak ada seorang pun yang sengaja memecahkan porselen biru dan putih yang berharga untuk dijadikan gelang. Hai gadis muda, dari mana kamu mendapatkan gelang ini? Seseorang bertanya. Saya baru saja mengaku dari toko biasa, Guning mengatakan yang sebenarnya. Apa? Anda mengambilnya secara tidak sengaja? Gadis yang sangat beruntung. Semua orang setuju. Gadis muda, apakah kamu ingin menjualnya? Aku akan memberi 30.000. Seorang pria parubaya berjas mengajukan penawaran tanpa penundaan.